Apa saja yang ada di dalam alam barzakh itu, yaitu adalah pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu termasuk bagian yang ada di dalam alam barzakh. Juga siksa kubur dan kenikmatan kubur. Siksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Kembali kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan ibadah salat yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah, lebih-lebih bertempat ada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita amalkan diterima oleh Allah, dijadikan amalan yang ikhlas, tidak ada yang kita harap selain daripada Allah, dan Allah berkenan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, kecintaan kita, sebaik-baik muallim kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa duduk lagi bersama-sama di masjid sekaligus majelis kita ini untuk melanjutkan lagi pelajaran kita yang kita baca di dalam kitab Risalatul Jami'ah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Masih berada kita di halaman 16. Bagi yang ada memegang kitabnya, dan alam barzakh yang kita bahas tadi malam, termasuk salah satu yang wajib kita yakini benar adanya. Apa saja yang ada di dalam alam barzakh itu, yaitu adalah pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Itu termasuk bagian yang ada di dalam alam barzakh. Juga siksa kubur dan kenikmatan kubur. Siksa kubur dan kenikmatan kubur. Kesimpulannya, orang yang masuk ke alam barzakh
maka dia setelah ditinggal oleh keluarganya, bagi yang dikubur ya, akan datang dua orang malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Munkar Nakir tadi itu. Tugasnya adalah untuk menanyai si mayit tentang beberapa pertanyaan. Bertanya tentang Tuhannya, bertanya tentang nabinya, bertanya tentang agama, kiblat, saudara, dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti dipertanyakan bagi setiap kita ketika kita masuk ke alam barzakh. Maka terbagi jadi dua tuh. Ada yang bisa menjawab sudah pasti, dan ada yang tidak bisa menjawab. Pastinya. Karena ada yang bisa menjawab dan ada yang tidak bisa, otomatis akan ada dua hasil. Akan ada dua keadaan yang Allah jadikan di dalam alam barzakh tadi. Ada yang diberi nikmat, ada yang diberi azab, diberi hukuman. Dan ukuran kefasihan seseorang bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam kubur, itu ukurannya adalah seberapa dia menjalankan hal-hal yang dia jawab tadi itu di masa hidupnya. Barangkali mungkin supaya kita bisa menjawab, kita tiap hari kita hafali aja misalnya, tidak bisa. Kalau hanya sekedar dihafali saja, maka belum tentu akan mampu menjawab itu di dalam kubur, karena keadaannya berbeda. Boleh kalau mau menghafal, tapi sekaligus apa? Dijalankan. Itu dengan cara mengamalkan dan mempraktekkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridha Allah sebagai Tuhan saya. Ngafal. Zikir itu ngafali. Tapi sambil dijalankan. Apa prakteknya? Raditu billahi rabba, saya ridha Allah sebagai Tuhan, berarti saya ridha atas ketentuan Allah, baik itu bentuknya nikmat maupun ujian. Saya ridha menjalankan perintah Allah. Saya ridha untuk menghalalkan yang Allah halalkan dan mengharamkan yang Allah haramkan, walaupun itu adalah yang saya senangi. Itu konsekuensi ucapan kita raditu billahi rabba. Dihafali lagi wabil islami dina, supaya ditanya nanti, agamamu apa? Oh, Islam. Saya ridha Islam sebagai agama. Bagaimana prakteknya? Saya ridha Islam sebagai satu-satunya agama saya, maka saya ridha apapun itu ketentuan yang ada di dalam Islam, saya akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan saya ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Prakteknya, saya ridha beliau adalah suri tauladan saya yang terbaik. Saya ridha untuk berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Saya ridha untuk berusaha menyenangkan hatinya. Terus wabil Ka'bati qiblata, Ka'bah sebagai kiblat saya. Wa ikhwanul muslimina wal muslimina ikhwana, dan orang-orang muslim sebagai saudara saya. Dihafalkan sekaligus dipraktekkan. Itu akan membantu ketika kita ditanya di alam barzakh kita. Nah, tanya. Berhasil dia menjawab pertanyaan, dijawab dengan lisan yang fasih,
Misalnya lisan yang fasih tanpa ada kendala di dalam menjawab pertanyaan tadi sampai selesai, yang pada ujungnya malaikat mungkar nakir akan menanyakan kepada setiap kita yang masuk ke alam barzakh pertanyaan terakhir pamungkas, ma taqulu fi hadzal rajul, jenazah, wahai mayit, kenal enggak kamu sama laki-laki yang satu ini? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satunya manusia yang bakal kita ditanya di dalam barzakh kita cuma Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Tidak ada manusia yang lain yang bakal ditanyakan kepada kita biografinya selain Nabi Muhammad. Artinya apa? Artinya biografi Nabi Muhammad, belajar tentang Rasulullah itu seharusnya yang paling kita prioritaskan ketimbang yang lain. Kenapa? Karena beliau bakal ditanya kepada kita nanti di hari ketika kita di alam barzakh. Kata malaikat, ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Kenal enggak kamu nih orang ini yang diutus di antara kalian, yang Allah utus untuk semua makhluk yang ada di dunia ini? Kalau dia hidupnya cinta dengan Nabi, didorong dengan memperbanyak salawat kepada beliau, ditambah mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, kenal dia dengan Rasulullah, aman. Tinggal jawab, hadza Muhammad ja'ana bil bayyinati min rabbih wa saddaqna wa taba'na an-nur alladhi unzila ma'ah. Oh, tahu saya wahai malaikat, ini Nabi Muhammad yang telah datang kepada manusia dengan penjelasan dari Allah, membawa Al-Quran. Maka saya di dunia telah mengikuti beliau nih. Saya tahu beliau nih. Saya ikuti ajarannya. Oh, kenal ya? Kenal, kata si jenazah tadi. Oh, beres. Pertanyaan selesai, kamu telah menjawab dengan jawaban yang sempurna. Maka kata malaikat, sekarang nim naumatal arus, tidurlah kamu sekarang seperti tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Habis pertanyaannya, dijawab semuanya. Maka sekarang perintah malaikat, sekarang istirahat dah. Istirahat, tidur kayak tidurnya pengantin baru. Masya Allah. Siapa tidur pengantin baru? Yang sudah tua-tua kan ingat lagi. Nah, sudah bertahun-tahun yang lalu sudah kan ingat lagi rasanya tidur pengantin baru. Artinya orang pengantin baru itu malamnya malam yang indah, yang seakan-akan nih kalau bisa jangan berakhir malam itu. Jangan berakhir, agak panjang dari yang lain kehendaknya kan gitu. Lebih panjang dari yang lain melewati jam 2 jam 3 sudah. Udah lama ngaji orang di masjid, aduh subuh habis malam pertama nih. Pengennya lama. Pengennya karena seru, ramai, betah dia dengan malam tadi. Nah, karena hatinya bahagia. Seperti itulah tidurnya orang yang di dalam kubur yang berhasil menjawab semua pertanyaan malaikat. Sehingga ketika hari kebangkitan nanti dia kaget, loh hari kebangkitan kan sudah, padahal baru aja rasanya saya dikubur nih, padahal ratusan tahun mungkin dia sudah di situ. Ada yang mungkin bahkan sampai 1000 tahun di dalam kubur sudah. Orang-orang yang hidup di zaman dulu itu tidak berasa, saking ramainya, saking serunya dia di dalam itu melihat surga. Seperti yang kita sebutkan tadi malam, tiap pagi dan sore nonton nih surganya, Masya Allah.
Ditambah lagi dia ditemani oleh orang yang paling dia senangi, dia cintai. Jadi disebutkan orang yang beramal, yang memiliki amal soleh, ketika dia meninggal dunia, maka amal soleh dia akan datang, akan datang kepada dia di dalam kubur, menemani dia selama di dalam kubur supaya tidak kesepian, supaya tidak bosan. Ada yang nemani amal soleh tadi. Kata Nabi di dalam hadis, yatba'ul maita thalathatun, akan mengikuti mayit 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarganya, hartanya, dan amalnya ngikut kubur. Fayarji'u athnani wa yabqa wahidan. Tapi masalahnya dari 3 ini yang 2 bakal pulang. Yang 2 bakal pulang, yang nyisa 1 aja. Yang nyisa 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu fayabqa amaluh. Akan pulang keluarganya, akan bulik juga hartanya, yang tersisa hanya amalnya. Bininya bulik, mana hakun bininya dikubur juga dengan lakinya itu. Biar bahasa cinta mati apa, tetap bulik juga aja. Tinggalnya juga sorangan di dalam kubur itu. Hartanya, mobilnya dipakai mengangkut jenazahnya. Ya kalau mengangkut jenazah, jenazahnya tetap 4 ambulan dia. Mobilnya, bininya, lawan supirnya yang membawa. Kan lawas dikawin supirnya, bininya, nah bisa. Ambil orang hartanya semua. Boleh pulang, yang setia menemani hanya amal. Ini nih, kita semuanya tahu nih. Cuman kenapa kita malas memperbanyak amal, itu masalahnya. Padahal kita tahu aja, kemana saya nanti amal aja dalam kubur. Tahu, paham kita. Tapi kok kita masih malas gitu. Padahal kita semua yakin tentang hal itu. Jadi amalnya setia menemani. Kalau dia tadi itu berhasil menjawab semua pertanyaan, maka amalnya akan datang menemani dia selama di dalam kubur. Yang membahagiakan dan menyenangkan adalah amal kita itu akan dibentuk oleh Allah dengan bentuk seseorang yang paling kita cintai ketika kita hidup di dunia. Siapa yang paling kita cintai di dunia? Siapa? Orang yang paling kita betah ngobrol dengan dia lama. Orang yang paling kita senangi, kita cintai selama kita hidup di dunia siapa? Maka amal kita akan berubah menjadi bentuk orang itu, sehingga kita tuh asyik di situ ngobrol. Pastikan setiap kita ada orang yang paling kita cintai di dunia ini siapa? Yang paling nomor 1 kecintaannya dari makhluk di dalam hati kita. Entah itu mungkin ada orang tuanya, entah itu mungkin ada pasangannya, bahkan mungkin ada di antara manusia yang menjadikan paling kecintaan dia adalah Nabi Muhammad SAW, maka amalnya akan berbentuk sebagaimana Rasulullah, sehingga dia betah ada di dalam kubur tadi. Masya Allah. Nim naumatal arus, tidur seperti tidurnya pengantin baru. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan lisan yang fasih, tanpa ada salah dan keraguan sedikit pun, sehingga kita termasuk orang yang diberi panggilan oleh malaikat, wahai fulan, tidurlah seperti tidur pengantin baru. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya tidak bisa jawab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa ya? Tidak tahu nih. Padahal dia Islam ketika hidup di dunia. Islam. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Siapa ya? Sering saya dengar orang nyebut nabi-nabi, tapi siapa nabi saya? Tanya kiblat, tanya imam, tanya saudara.
Macam-macam pertanyaan, sampai pertanyaan terakhir sama seperti yang tadi. Kenal enggak kamu dengan manusia yang satu ini? Apa jawab dia? La adri. Waduh, saya enggak tahu. Siapa ini? Aqulu kama yaqulun nas, saya hanya bisa berkata ngikut-ngikut orang aja. Tapi kalau ditanya siapa dia, saya tidak kenal secara detail siapa dia ini. Apa kata malaikat? Madarait. Kok bisa kamu tidak tahu sama orang hebat ini? Kok bisa kamu tidak kenal sama dia ini? Maka diambil mitroqah, diambil palu oleh malaikat, dipukul si jenazah tadi itu sampai masuk ke bumi yang paling bawah, bumi yang ketujuh. Cuma kita tidak melihat dan kita tidak mendengar jeritan orang yang ada di dalam kubur. Tapi biar yakinkan saja, jeritan pilu, merintih kesakitan luar biasa orang yang diadab di dalam kubur, disiksa. Ada gampang siksaan di dalam. Dawasakin disiksa sendirian aja di situ, ngeri sudah. Orang sendirian di dalam lubang itu kayak apa rasanya? Ngeri. Bayangkan sendirian di kubur, di dalam kubur, udah bisa gerak, sempit. Dan kita tahu di atas kita tanah, dan kita tahu tidak akan seorang pun yang menggali ini. Ngeri. Dosa disiksa, membayangkan di dalam dunia ngeri, tidak ada yang menemani. Apalagi ditambah dengan siksaan tadi, pukulan, ular, kalajengking dan segala macam yang datang ada di dalam kubur. Sayyidina Umar bin Khattab kalau membaca cerita neraka biasa aja, tapi kalau sudah membaca cerita tentang kubur pingsan beliau. Pingsan. Menurut beliau alam kubur lebih berat ketimbang neraka. Kalau baca ayat tentang neraka biasa aja, Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau bercerita tentang kubur sampai sakit, bahkan dibesuk, disakitnya, masya Allah. Ini orang yang paham, orang yang mengerti. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur kita taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin, dan dijauhkan daripada siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Macam-macam asbabnya orang disiksa dalam kubur itu macam-macam. Ada di dalam hadis yang masyhur, hadis yang terkenal. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lewat ada di kuburan, ada 2 kuburan yang melalui itu. Kemudian tiba-tiba Nabi mengambil pelepah korma, dipatah 2 oleh Nabi, kemudian ditanam di atas kubur itu. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, 2 pelepah korma itu akan senantiasa memintakan ampun kepada mereka selama dia tidak mati, tumbuh, belum kering, tidak kering. Kenapa memang ya Rasulullah? Fa innahuma yu'adzaban. Karena saya melihat mereka berdua ini diazab oleh Allah dalam kubur. Diazab. Wa ma yu'adzabani bikabir, dan mereka tidak diazab dengan sesuatu yang besar. Yang pertama apa? Yamshi bin namimah. Salah satunya kata Nabi, senang adu domba. Jalan sana, misahkan si A tuh begini. Kata si B, betul lah, iya. Masa kamu dibilang pesek misalnya, padahal enggak ada. Datang lagi ke si A, si B itu ngomong kamu begini. Masa? Iya, betul. Kelahi. Si A, si B kelahi gara-gara ini orang nih habis putus hubungan orang. Sampaikan ya, entah itu betul atau itu ngarang.
Ngarang tambah lagi, nambah dosa. Dosa berbohong. Yang betul saja dosa adu domba. Memang betul dia ngomong, disampaikannya. Akhirnya ini marah, ngomong membalas, disampaikannya lagi kelahi. Nih, yang satu kata Nabi, yamshi bin namimah, jalan kemana-mana ngadu domba, ini diazab. Yang satunya apa? La yastanji minal baul. Tidak beres di dalam istinja ketika kencing. Kencing. Belum beres. Tidak kurang hati-hati ketika kencing. Ada najisnya yang terkena pakaiannya sehingga menyebabkan sholatnya dia tadi itu tidak sah. Dia la yastabri minal baul. Tidak istibra. Istibro, makanya disunnahkan orang kalau buang air kecil itu istibro. Apa istibro itu? Menuntaskan. Menuntaskan tuh yang keluar itu. Kalau dia orang yang normal, orang yang sehat, maka hukumnya sunnah. Istibro itu menuntaskan itu. Tapi kalau dia orang yang tidak normal, ada penyakitnya, memang dia kalau kencing itu apa? Tidak tuntas. Apa aja orang kota itu. Kalau orang Banjar nyambatnya kada tiis bekami. Karena tahu bahasa sini apa. Ada orang tuh kalau kencing netes, tidak selesai. Nah, tidak langsung habis netes. Orang yang seperti ini hukumnya wajib istibro, wajib. Istibro itu macam-macam. Ada yang dengan berdehem, cukup. Ada yang berdehem aja masih belum beres, harus kayak orang batuk dulu, maka wajib dia melakukan batuk. Ada yang batuk aja masih tidak beres, masih tidak keluar, perlu berdiri, berduduk, wajib berarti dia lakukan diri, duduk sampai habis, sampai beres. Ada yang tidak beres dengan begitu, harus dengan jalan, maka keliling jalan dulu di dalam WC, jalan dulu. Ada yang harus dengan besungsang misalnya, ini mau kada mau besungsang di dalam itu. Untung kalau WC-nya ganal, kalau WC-nya halus, nggak apa. Macam-macam, orang beda-beda. Yang jelas bagaimana cara yang bisa membuat dia tuntas kencingnya, maka itu wajib bagi dia untuk dia lakukan. Orang beda-beda tadi. Kalau yang dia normal kencing langsung habis, maka sunnah saja itu. Berdehem, sunnah. Tapi kalau dia tidak normal, memang masih ada nyisa, maka wajib hukumnya untuk istibro. Itu salah satu yang banyak menyebabkan orang, kata Nabi, diazab di dalam kubur, sehingga dipatahkan batang kurma oleh Nabi, ditusuk nih, ini nanti mereka akan memintakan ampun kepada sahibul kubur malam yai bisa, selama dia tidak kering, masih hijau aja, memintakan ampun, mengurangi siksaan yang ada di dalam kubur dari itu. Masya Allah. Ada satu amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau, yang mampu berbuat banyak untuk orang yang mengamalkannya supaya tidak diazab di dalam kubur. Apa itu? Yaitu adalah membaca surah Tabarak, surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu surah. Nabi bersabda di dalam hadis, suratul Tabarak hiyal mani'atu min adzabil qabri. Surah Tabarak itu adalah pencegah dari azab kubur. Pencegah daripada azab kubur. Banyak sekali hadis Nabi yang konteksnya mungkin berbeda-beda tapi artinya sama.
Intinya sama, tentang bagaimana hebatnya surah Tabarak ini akan membela orang yang mengamalkannya nanti di dalam kubur. Surah Tabarak. Nah ini, amalkan. Ya, amalkan setiap hari baca. Mau siang, mau malam, tapi yang dianjurkan malam. Dianjurkan malam. Dianjurkan lagi dibaca sebelum tidur. Pas hendak guring, kan wudhu kan, sunnah wudhu ya. Sebelum tidur wudhu, sebelum baring baca dulu surah Tabaraknya. Baca sampai selesai. Baru tidur. Nah, kalau takut ketiduran, ya sudah, habis isya baca, habis makan malam lah baca sudah. Karena tidak panjang itu, pendek itu surah Tabarak itu. Pendek. Kalau bisa pian hafal. Kalau bisa pian hafal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berharap umatnya semua hafal surah Tabarak. Kata Nabi, saya pengen, di dalam hadis, saya pengen surah Tabarak ini ada di dalam hati semua umatku, kata Nabi. Jadi Nabi sangat berharap umatnya hafal surah Tabarak ini. Nah, kalau kita tidak bisa hafal surah-surah yang lain daripada Al-Quran, minimal surah Tabarak. Di saat kita hafal surah Tabarak, maka kita termasuk orang yang membahagiakan hati Nabi. Karena Nabi senang, pengennya Nabi begitu. Pian bayangkan aja, menyenangkan hati orang beriman biasa saja, pahalanya sangat besar. Bagaimana pahala orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi dihafal surah Tabarak itu. Selambat-lambatnya orang hafal sehari satu ayat, bisa. Atau satu ayat 3 hari misalnya, tidak apa-apa. Selambat-lambatnya orang hafal 3 hari, ulangi terus, ulangi. 3 hari ganti ayat selanjutnya, habis nanti itu. Selesai itu surah Tabarak itu pian hafal. Termasuk caranya mudah menghafal, ya tiap hari tadi dibaca. Sebagian ulama kita mengamalkannya di dalam sholat, yaitu sholat ba'diyah isya. Imam Ghazali, ada Mufti Tarim Abi Abdurrahman Al-Masyhur, dan para ulama-ulama yang lain, mereka memilih membaca surah Tabarak itu dibaca di sholat sunnah setelah isya. Jadi langsung dalam sholat sudah. Habis isya, sholat sunnah, rakaat pertama mereka membaca surah Sajadah seperti yang biasa kita baca di subuh Jumat. Rakaat pertama surah Sajadah, karena surah Sajadah termasuk surah yang sunnah juga dibaca tiap malam. Rakaat pertama As-Sajadah, rakaat kedua surah Tabarak. Itu amalan mereka. Kalau pian bisa, kalau tidak bisa, ya di luar sholat aja, tidak apa-apa. Yang penting diamalkan. Maka surah Tabarak itu juga terkenal dengan nama surah Mani'ah. Mani'ah itu artinya mencegah. Jadi dia datang nanti. Ketika orang dikubur dan dia rajin mengamalkan surah Tabarak setiap malam, ada azab yang mau datang dari arah bawah. Surah Tabarak menghalangi. Nah, jangan. Akhirnya azab tadi, hukuman tadi mau datang dari atasnya. Dilindungi lagi sama surah Tabarak. Kanan, kiri, depan, belakang, dilindungi terus. Dijaga terus oleh surah Tabarak tadi itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita juga bisa bisa untuk menghafalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap kubur kita Allah jadikan taman-taman surga, dijadikan tempat yang menyenangkan untuk kita selama kita berada di dalamnya untuk menanti hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Ada orang dikubur lewat seorang nabi, salah seorang nabi. Menurut riwayat nabi itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa nih dengan kenabiannya bisa melihat keadaan orang yang di dalam kubur.
disiksa, diazab dengan azab yang dahsyat luar biasa. Sudah ngelihat gitu aja, tidak ada urusan beliau, lewat aja. Lewat. Tapi ketika beliau lewat lagi di kubur yang sama, beberapa waktu kemudian lewat, lihat, kaget kita bisa. Kemarin saya lewat, ini disiksa. Sekarang kok tidak disiksa lagi? Sekarang kok sudah tenang, nyaman dia. Bahkan diberi kenikmatan di dalam kubur. Ini kata Nabi Isa, ini ajaib nih. Saya perlu tahu nih. Asalnya diazab, kok sekarang sudah tidak lagi. Tanya, bermunajat dengan Allah. Ya Allah, apa kisah orang ini? Apa? Saya lewat dia diazab, lewat pertama, lewat kedua sudah tidak diazab lagi, bahkan dapat nikmat. Bagaimana ceritanya? Allah ceritakan dengan Nabi Isa, wahai Isa, ini orang ini, orang yang tidak tahu menau dengan Tuhannya, tidak pernah beribadah jauh, hidupnya dihabiskan untuk senang-senang aja. Itulah saya azab dia, siksa. Cuma ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan seorang wanita solehah, istrinya. Kebetulan dapat bini solehah ini orang ini. Istri solehah. Solehah itu orang sikapnya lah, lain ngarannya solehah, lain lagi itu. Kalau yang namanya solehah kan ya. Orang perempuan solehah. Dan ketika dia meninggal dunia, si perempuan lagi hamil. Istrinya hamil. Melahirkan. Anak nih tadi, lahirkan. Karena mamanya solehah, diarahkan kehidupan yang bagus, yang baik. Sampai pada umurnya sudah cukup untuk belajar tentang kitab, maka dimasukkan oleh mamanya, kalau jar bahasa kita ini TK Al-Quran, untuk belajar kitabnya dari itu, belajar. Dia pelajari di situ nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belajar tiap hari itu dibaca. Maka ujar Allah, wahai Isa, semenjak si anak tadi bisa membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka semenjak itu pula aku bebaskan abahnya dari siksa kubur. Kenapa? Karena si anak ini membaca itu dengan dia mengetahui artinya bahwasannya saya ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masa ketika anaknya mengenal saya dengan sifat pengasih penyayang, kemudian saya azab abahnya? Tidak mungkin. Bertentangan dengan sikap kasih sayang saya. Maka untuk itu berkat si anak tadi itu, saya bebaskan abahnya dari azab kubur. Insya Allah. Pian bayangkan, kita bisa anak beruntung nih, ya, yang bisa baca Bismillah aja. Sampai segitu manfaat yang diterima oleh orang tuanya. Kayak apa kalau anak kita baca Al-Quran sampai hatam, alhamdulillah lagi ternyata hafal Quran, masya Allah. Karena cukup sampai situ, anak kita mungkin membaca hadis, wa subhanallah, hafal hadis juga ya. Faham ilmu agama, kita serahkan kepada guru, masukkan pesantren, nak belajar anaknya. Yang bismillah saja seperti itu manfaat yang diterima oleh orang tuanya. Kayak apa kalau lebih daripada itu? Lebih hebat lagi baca Al-Quran, baca hadis, hafal Quran, bahkan hafal hadis dan hafal ilmu-ilmu yang lain. Masya Allah. Dibebaskan dari azab kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadilah amalannya kata Nabi adalah membaca surah Tabarak.
Surah Tabarok dibaca setiap malam diamalkan, insya Allah surah Tabarok tadi akan menjaga kita daripada azab yang Allah kirimkan di dalam kubur. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kenikmatan dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang termasuk yang dijadikan tidur kita di dalam kubur seperti tidurnya pengantin baru. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Nabi mengatakan orang yang meninggal itu immal mustarih immal mustarah minhu. Orang meninggal itu satu di antara dua. Boleh jadi dia istirahat atau yang hidup yang istirahat karena meninggalnya. Satu di antara dua. Kalau dia yang istirahat saat dia meninggal, berarti orang hebat. Karena pas dia meninggal, wah saya istirahat di sini nyaman, capek di dunia hidup. Yang kita khawatirkan adalah di saat ketika meninggal, orang lain yang merasa tenang. Orang lain yang merasa istirahat karena kadang lagi menghadapi keburukan kita. A'udzubillah min. Satu di antara dua. Immal mustarih wa immal mustarah minhu. Kita yang istirahat atau orang yang istirahat di saat kita meninggal dunia. Salah satu dari dua pilihan, tentunya kita pengen yang kita orang yang istirahat. Mautul mu'min tuhfatuhu, kata Nabi dalam hadis yang lain. Meninggalnya orang yang beriman itu hadiah dari Allah. Karenanya sudah ampihnya melihat huru hara dunia ini mau. Dari pagi sampai malam berita kriminal aja. Dari pagi sampai malam melihat harga naik aja terus. Kelangkaan ini, belum lagi banjir, angin dan gempa, naudzubillah dan segala macam. Jadi ketika Allah wafatkan dia orang yang beriman, wah hadiah itu. Wah alhamdulillah saya keluar dari dunia yang penuh dengan kepayahan ini. Berada di dalam kubur yang nikmat. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mampu mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari dan insyaallah mudah-mudahan panjang umur kita bertemu lagi di pengajian kita di bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi sebenarnya hari ini ada lagi jadwal mengisi ulun tapi bukan di masjid ini. Tapi di tempat lain nih sekaligus diundang juga. Acara haul. Alamat rumah saudari Ipah, Jalan Sri Bangun di samping rumah saudara Mong. Nah, lapangan terbang itu. Insyaallah jam 9 kita akan kumpul di sana, baca tahlil dan akan ada pengajian lagi sedikit, menyambung lagi. Nah, insyaallah mudah-mudahan bisa berhadir semuanya, diundang semua. Yaitu jam 9 ini hari ini di rumah saudari Ipah, Jalan Sri Bangun di samping rumah saudara Bang, lapangan terbang. Nah, diundang semuanya, mudah-mudahan bisa berhadir insyaallah dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan di dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sarafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim alaihim waradhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waghfirna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. وجعلنا من العلماء العاملين وصراطك المستقيم اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رضي سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari ulun kurang lebihnya minta maaf, salah-salah kata minta halal minta ridha. Sebelum kita pulang, mari kita sholat isyraq bersama-sama secara berjamaah supaya semangat di dalam sholat. Habis itu baru kita bermusyawarah.
musafahah berjabat tangan. Hadza minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.